Faslun fit taubati pada menjelaskan taubat. Qala alaihi salatu wassalamu ya aliyu la taubata littaibi hatta yagsila batnahu minal haram. Qala bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Aliyu wahai Ali, la taubata, tidak ada taubat, yaitu maujud, littaibi bagi taib. Taubat itu perbuatannya, orangnya taib. Taib itu bagi orang yang bertaubat, hatta yagsila, sehingga membersihkan siapa taib, hatta yagsila, sehingga membersihkan ia taib, batnahu, akan apa? Perutnya taib, minal harami, dari barang haram, minal harami, dari barang haram, biti bikasbihi, dengan, ya Allah ya Karim, biti bikasbihi, dengan halal usahanya taib. Jadi taubat itu, kalau lihat hadis yang pertama ini justru menyangkut perut ya. Karena perut itu menjadi sumber utama dari kemaksiatan. Jadi belum dianggap taubat, bahasanya la taubata littaib, itu belum dianggap taubat atas orang yang masih makan barang haram gitu. So kalau dia sudah taubat, tidak berani dia makan apa? Barang haram. Itu maknanya hatta yaksila batnahu minal haram. Jadi antara taubat dengan haram itu kayak taubat sambal itu. Ya Allah ya Karim, nggak enak ini, tapi harus kita paksakan. Harus kita paksakan hatta yaksila batnahu. Caranya apa? Diawali dengan biti bikasbihi. Memang kasabnya dulu. Kasab itu apa ya? Usahanya. Kalau kita itu ya secara teori kasab kita nggak ada yang haram. Cuman memang di perjalanan tuh kadang-kadang setan suka menggoda itu. Ya lagi-lagi karena perut kan? Perut bukan? Ya memang perut ini problem utama ya, kemaksiatan kita. Tempo hari saya ngomong di Pajinanan itu, waktu haul terakhir dia. Sebetulnya mengingat mati ya, mengingat mati itu kan salah satu hikmahnya, dia enggak tomak. Jadi orang kalau selalu ingat mati, sifat rakusnya akan hilang. Karena ketika dia mau macam-macam, ingat mati. Nah, itu. Tempo hari saya diskusi ini, ada orang menurut saya ya kaya banget. Saya kedatangan tamu itu orang kaya banget. Jadi setiap tahun itu dia memberangkatkan umrah itu minimal 4 orang setiap tahun itu. Lah
ketika awalnya dia cerita bahwa saya cerita begini bukan maksudnya ria. Loh, saya tidak bilang. Mungkin dia takutnya dibilang ria gitu, tapi saya nggak bilang ria. Justru saya mau menambahkan begini, Pak Haji, orang jariah itu, orang sodakoh itu, jadi dia muridnya seorang ustadz ya. Ustadznya kenal saya, jadi dianterin ke rumah saya itu. Jadi orang sodakoh itu kalau ria tetap ada pahalanya, gitu saya bilang. Ya Ustadz sampai bingung juga itu. Tapi pahalanya bukan dari sodakoh itu, sebab orang kalau sodakoh ria kan berarti hangus sudah itu. Tapi dapat pahala dari sisi yang berbeda. Apa itu? Ya bikin senang orang, idkhalus surur gitu ya. Jadi kalau orang dikasih sodakoh, dikasih hadiah kan senang tuh. Dia mah nggak mikirin yang ngasih ria atau enggak, kalau dia yang penting apa? Dapat, senang. Nah itu makanya dapat pahala itu. Ya selebihnya mungkin litarghib lil hissi apa alal khair istilahnya ya, supaya orang tergugah untuk meniru dia, itu ya pahala lagi gitu. Sehingga memang dalam kasus sedekah itu terkadang ria itu bukan hal yang ya negatif, tapi mungkin dia ketolong lah ibaratnya ya. Tapi yang bagus kan jangan sampai ria. Nah, saya singgung mengenai kematian karena target dia sampai sekian orang ya. Dan itu dia minta supaya dipanjangkan umurnya, dia bilang gitu. Ya amin saya bilang gitu. Ya saya nyinggung masalah ingat kematian, sering-sering ingat kematian lah gitu. Tapi dia protes, loh kalau kematian itu kan ya jangan disebut-sebut, jangan, karena itu sudah ketentuan Allah, ntar waktunya datang ya datang. Ya saya bilang iyalah, kalau itu kan sudah nggak perlu ngaji, orang tahu kalau namanya apa, kematian pasti apa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi kita itu kan disuruh nabinya sering-sering ngingat gitu. Nah kalau Nabi bilang aksiru min dzikri, itu kan berarti memang orang kebanyakan lupanya. Sehingga ketika ada orang yang sering kematian, berarti dia dapat anugerah luar biasa. Yang salah satunya apa? Terhindar dari toma. Apa toma? Serakah, rakus. Ya, itu kan karena tadi saya bilang perut itu sumber utama. Korban kemarin itu saya lucu sekali itu. Dalam waktu yang berbarengan saya menyaksikan orang toma itu. Ya cuma senyum-senyum aja kan. Ya mau dinasihatin gimana orangnya kayak gitu ya. Ya Allah. Yang dia makan paling berapa suap saja, tapi kok serakus itu gitu loh maksudnya. Kalaupun dia punya istri, punya anak juga enggak. Ya Allah, Masya Allah. Nah itulah. Jadi belum dianggap taubat seseorang itu ketika apa? Ya perutnya belum steril dari haram, dari perkara haram gitu. Jadi ya sedikit banyak ya kita itu ya masih melanggar lah itu hati-hati. Jangan sampai taubat kita terhalang gara-gara kita masih doyan itu. Biti bikasbih, jadi perkara haram itu diawali dari ikhtiarnya dulu, dari usahanya dulu yang apa? Yang halal gitu. Selanjutnya ya biar kuat, karena godaan untuk ibadah, karena mencari kasab yang halal itu bagian dari ibadah. Ya bukan cuma sholat dong, sholat diganggu setan, iya, puasa diganggu setan, mencari rezeki halal pun diganggu apa? Bahkan setan tuh agak serius lah kalau godain orang untuk bab apa? Rezeki halal itu. Karena apa? Perkara haram itu nanti merambatnya kemana-mana dia. Dampaknya akan kemana-mana. Makanya dianggap belum bertobat seseorang kalau apa? Masih belum steril perutnya dari perkara haram. Selanjutnya ya Ali idza lam yakun al-alimu taqiyan. Ini saya baca hadis ini langsung bengong ini.
Ya Allah, berat sekali ini jadi orang punya ilmu ini. Bengong langsung saya baca hadis ini. Padahal saya sudah berapa kali hatam kitab ini, tapi ya kadang suka lupa itu hadis yang ini. Ini harus sering-sering saya baca hadis ini, sebab kan saya sering nasihatin orang. Maka hari ini nanti saya minta Bapak jujur ya. Sebelum saya baca hadis satu persatu. Bapak kalau ngaji sama saya ini, paham nggak maksudnya yang saya sampaikan? Kalau saya lagi nerangin, Bapak paham nggak? Oke, paham ya? Dari sekian tahun ngaji, ada yang nyantol nggak Pak? Ya oke. Ini jujur, jawaban jujur ya. Sebab saya takut sekali itu. Saya ngaji, Bapak nggak paham sama sekali. Kalau saya nyampein ilmu Bapak nggak paham sama sekali, nah ini kena hadis ini nih. Saya baru tahu di hadis ini. Padahal udah berapa kali hatam nih. Apa kata Nabi? Ya Ali, wahai Ali, idza lam yakun al-alimu taqiyan. Nah itu. Idza lam yakun, saya manain biar langsung aja ya. Idza lam yakun al-alimus, apabila tidak memiliki seorang alim gitu, mana muradnya saja. Idza lam yakun al-alimu, apabila tidak memiliki orang alim, orang yang berilmu, maknanya taqiyan. Sebetulnya taqiyan ini jadi khobarnya lam yakun. Idza lam yakun, jika tidaklah siapa al-alimu, orang yang alim, yaitu taqiyan, begitu kalau makna pesantrennya. Saya manain pesantren dulu ya biar enak ya. Idza lam yakun, apabila tidaklah siapa al-alimu, orang yang alim, yaitu taqiyan. Taqiyan itu apa? Ketakwaan. Jadi apabila orang alim tidak memiliki ketakwaan, maknanya begitu. Lebih tepat lagi, tidak takut kepada Allah. Karena takwa itu mana yang tertinggi apa? Takut kepada Allah. Zallat, maka menutupi. Ini jawabnya idza. Zallat, maka menutupi apa? Mau izatuhu lah, betul. Mau izatuhu, nasihatnya alim, ala qulubin nas, masya Allah, ala qulubin nasi, pada atau di dalam hatinya manusia. Kama yazillu, seperti bahwa menutupi apa? Al-qatru. Al-qatru mananya hujan atau tetesan hujan. Apa al-qatru? Tetesan hujan. Ala baydin na'ami. Ala baydin na'ami, atas apa? Telur burung kasuari. Ini tamsilnya agak repot ini. Ala baydin na'ami, atas apa? Telur burung. Hujan ya? Enggak apa-apa, helmnya helm. Biasanya begitu saya kalau motor habis cuci kehujanan. Baru cuci bisa tadi. Bagaimana? Biarin ya. Wassofa, apa itu? Wassofa, dan batu yang halus. Batu yang halus. Ini sepertinya hadis buat ustadz-ustadz, kiai-kiai, ulama-ulama. Itu makin kemari ini saya makin takut nih. Jadi ustadz tuh makin takut saya. Ya makin tua namanya, ini kan semakin tua umur saya. Apa kalau saya ngomong ini orang berpaham gitu? Itu pertama. Yang kedua, apa kalau paham dipakai apa kagak? Nyantol apa orang? Nasihat saya tuh didengar apa enggak, dipakai apa?
Saya tuh pernah berhenti ya meninggalkan majelis taklim itu di 2 masjid. Satu Masjid Al-Ikhlas, kedua Masjid Nurul Hikmah. Saya tinggalin masjid itu. Masjid Al-Ikhlas itu saya ngaji udah 7 tahun, saya berhenti. Nurul Hikmah saya ngaji 19 tahun. Ya, dari 2003 ya. Ya, saya berhenti, saya tinggal aja. Problemnya apa? Akhlak. Jamaahnya lagi banyak-banyaknya itu. Di Al-Ikhlas malah sampai 50 orang. Di Nurul Hikmah ya 15, 20 ya. Saya tidak. Minta maaf, saya nggak bisa lanjut. Saya hanya bilang begitu, mohon maaf saya nggak bisa lanjut. Silakan cari ustadz yang lain. Kenapa? Saya gagal mendidik jamaah sekian tahun. Kenapa? Akhlaknya makin parah itu. Makin parah. Ya. Walaupun memang ada ulama yang berpendapat jangan seperti itu. Ya, tugas ustadz itu hanya menyampaikan, yang memberi paham siapa? Allah. Benar, saya udah tahu, jangan nasihatin saya kayak gitu, saya udah tahu. Tapi itu kan dulu waktu saya baru pulang mondok. Tapi sekarang kan saya sudah ngaji sudah sekian puluh tahun. Kok rusak akhlaknya? Itu saya anggap saya gagal. Saya dapat nasihat dari guru saya itu ya. Termasuk santri-santri ini kalau dia minta berhenti langsung saya kasih. Kalau ada maaf saya mau berhenti silakan. Saya langsung kasih. Tidak ada yang saya tanya kenapa, enggak apalagi mau enggak ada. Silakan. Silakan. Karena saya punya anggapan di pesantren lain dia lebih hebat, bisa berkembang. Itu saya punya anggapan. Seperti itu. Ya untuk yang di sini ya, kalau yang di sana kan memang sudah ada sistem yang modern yang mungkin beda lagi kalau. Untuk yang di sini saya. Jadi yang di sini yang benar-benar pure. Pondok bener lah. Pondok jadul lah kalau yang di sini. Ya monggo kalau mau ngaji, mau belajar, monggo, enggak ya ada apa-apa. Begitu kalau. Nah, jadi nasihat seorang ulama yang bermasalah, maksudnya si ulamanya bermasalah, tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Karena takwa itu mana yang paling tinggi apa? Khasyatullah, takut kepada Allah. Maka nasihatnya tidak akan masuk ke dalam hati jamaahnya atau masyarakatnya. Itu yang paling berbahaya. Ya, terutama akhlaknya. Seperti ini gambarannya tahu kena tahu enggak ya, tapi hadis sih. Tapi bisa jadi gambaran kan yang terjadinya di Arab sana. Kama yazilul qatru ala baitin na'am. Seperti menutupinya tetesan hujan atas burung endog, burung kasuari. Gimana tuh? Masuk gak ya? Lah iya makanya. Tapi ini hadis loh, ini jangan kita. Saya dari tadi nguyir ya. Maksudnya mungkin kan kalau maaf ya. Ini mudah-mudahan maksudnya ke sana. Burung itu kan kalau di padang pasir itu kan warnanya putih dah. Jelas kan itu ya. Jadi kalau nggak hujan itu kan kelihatan banget gitu. Ya, kalau hujan itu kan nanti ya ketutup itu aja. Jadi nggak kelihatan ataupun samar-samar. Apaan tuh jangan-jangan? Nah itu lah itu. Ya sama kita juga kalau nyetir mobil kalau hujan kita kata memang kalau udah kena hujan itu kan apa-apa jadi kayak nggak jelas ya. Seperti itu kayak ketutup apa tetesan hujan itu. Remeng-remeng ya. Wassofa. Nah ini kalau ini agak jelas ini. Jadi iyalah namanya sesuatu yang halus kalau kena hujan kan jadi nggak kelihatan halusnya dah. Kecuali dia terang benderang gitu, nggak ada tetesan hujan. Intinya kita kadang sowan ya. Kita kadang mendengar nasihat dari seorang ulama. Kadang bicaranya biasa saja. Tapi langsung nyep di hati itu. Itu. Yang saya maksud itu. Biasanya ulamanya udah sepuh gitu.
ulama yang jen wirainya luar biasa itu, sekali ngomong tuh langsung cep gitu langsung. Nah itu kira-kira. Ya subhanallah, berat gitu ya. Ya ini hadis ini berat. Lanjut. Ya Aliyu idza mada 'alal mu'mini arba'una sabahan wa lam yujalisil ulama'a qassa qalbuhu. Ya Allah ya Karim, apa itu? Apa bacanya? Wa jasara 'alal kaba'ir. Ya Ali, wahai Ali, idza mada apabila telah melewati atau berlalu, alal mu'mini atas seorang mukmin apa arba'una sabahan. Ya Allah, ini saya ngomongin batasan waktunya kok yang gak enak banget, karena kalau Imam Syafi'i bukan arba'una ini, nggak apa-apa. Ini hadis loh. Apa arba'una sabahan 40 waktu subuh, berarti 40 hari kan maknanya. Ya dong. Setiap hari kan subuhnya sekali. Apa arba'una sabahan 40 waktu? Walam yujalis, dan tidak ikut duduk siapa mukmin, artinya tidak ngaji gitu. Walam yujalis, dan tidak ikut duduk siapa mukmin, al ulama akan majlisnya ulama, majlis taklim berarti ya. Al ulama akan majlisnya ulama, tapi bukan MUI ini ya. Al ulama akan majlisnya ulama, artinya majlis taklim itu. Tulisnya MT itu. Qassa, apa qassa mananya? Ya Allah ya Karim, qassa niscaya keras, tapi guru saya nulisnya lemah. Saya waktu ngaji sama guru saya ini maknanya lemah, tapi kalau qassa itu maknanya kan apa? Keras. Qassa maka keras apa qalbuhu, atau lemah apa qalbuhu, hatinya mukmin. Wajasara, dan berani siapa? Mukmin. Al-kabairi, atas dosa-dosa besar. Al-kabairi, atas dosa-dosa besar. Kenapa? Ini alasannya. Li'anna la-ilma, karena bahwasanya ilmu, yaitu hayatul qalbi, menyebabkan apa itu? Yaitu hayatul qalbi, menyebabkan hidupnya hati. Hidup. Kalau di wasiatnya Imam Syafi'i 3 hari, orang kok 3 hari nggak ngaji, itu hatinya akan keras. Tapi kalau hadisnya 40, kok ada orang 40 hari nggak ikut ngaji? Kalau nggak ikut ngaji kan berarti nggak dapat nasihat ulama toh. Yang paling ditakutkan itu nanti hatinya apa? Melemah ya, atau keras. Tapi kan kedua maknanya kurang pas itu ya. Keras itu kan ya keras. Kalau lemah ya loyok gitu ya. Beda ya. Tapi kalau di sini makna lemah itu imannya lemah. Iya, lemah iman. Nah, itu baru benar. Sama juga orang kalau hatinya keras itu kan imannya melemah juga, orang enggak mempan nasihat. Maka orang yang punya penyakit hati ya, sombong, riya, apa lagi itu? Sum'ah, apa ya semacam-macam itu. Hasud, ajak aja ke majelis taklim. Nanti dia ibaratnya itu kalau apa sakit ya ke dokter, berarti dia ya ke majelis taklim, karena berobatnya kalau yang kayak gitu kan nggak bisa ke dokter spesialis, nggak bisa. Ada dokter spesialis hati nggak kalau di rumah sakit? Ada. Cuman penyakit dalam ya namanya ya. Diterima nggak itu laporan kita? Dok, ini saya koyo hati saya sombong banget, obatnya apa ya? Kan nggak kena. Karena memang salah rumah sakitnya itu.
Kalau mau berobat sombong jangan ke tugu ibu lah, ke majlis taklim atau musola yang ada gurunya lah. Kecuali dokternya ustadz juga. Ya. Ada namanya dokter Kaprawi, siapa ya? Dadang Hawari lah, itu kan katanya ustadz juga itu. Ya, Pak Kendar ya. Tetangga bukan itu? Bukan. Kira tetangga. Oh, di Bandung ya? Oh, jauh Pak Kendar kan mana? Iya, Ciamis jauh. Jauhan Pak Kendar sama Dadang Hawari. Ya. Jadi saya pernah sowan ya sama seorang ulama ya. Dari dulu tuh saya suka sowan ke ulama-ulama yang sepuh dari dulu zaman dulu. Ke Banten, kemana. Saya punya guru itu sepuh banget ya, Kiai Muhammad Hasan Latif Al-Hafiz. Saya belajar qiraat sabahnya sama beliau. Itu di antara murid-murid beliau itu, saya yang sering dikasih ujian tuh waktu dulu, karena kan saya jarang punya uang zaman mondok. Tapi justru ujiannya uang. Dan itu kiai saya tuh seminggu sekali minta diantar malam Jumat biasanya. Setelah sholat isya itu minta diantar ke rumah temennya. Temennya ya ulama juga. Nah, kebetulan kiai gak punya kendaraan apa-apa. Cuma sepeda ontel ya, tahun 87, 88 lah. Lah saya akhirnya nyawa ojek gitu. Jadi motor ojek saya sewa. Tahun itu ya saya sewa 3.000 lah. Jadi saya boncengin guru saya itu. Mulai dari sejauh sampai 15 kilo itu naik motor. Lewat pematang sawah. Seminggu sekali. Sampai rumah temennya ya ngobrol aja di dalam, saya di luar dulu. Ya dikerubutin semut, nyamuk segala rupa. Jam 2 baru pulang. Jadi berangkat isya jam 2 baru pulang. Udah ngantuk-ngantuknya tuh dibangunin dia pulang. Itu maaf ya, pundak saya tuh sering dipencet gitu. Selama bawa motor pencet. Ya gitu. Udah. Ya begitu sampai pondok itu kiai masuk. Ya pulang aja udah begitu. Ya Allah. Payah dah. Tapi ada omongan-omongan beliau, nasihat beliau yang sampai sekarang gak bakal lupa itu saya. Banyak sekali. Ya. Dan amalan-amalan apapun saya gak pernah minta itu. Tahu-tahu dikasih. Sampai saya pernah dikasih itu satu kitab besar itu luar biasa ya. Nah, saya pernah soal lagi ke namanya Mama Pasekon. Perbatasan Sukabumi sama Cianjur. Beliau itu selain ulama yang ahli agama, tapi beliau menguasai ilmu tibbun nawawi, kedokteran. Ya, kalau kita nanya penyakit apa gitu ya, beliau nanti punya kitab yang di dalam kitabnya itu, tapi berbahasa itu ada anatomi tubuh. Saya sampai diperlihatkan. Kita kalau kesana nggak boleh bawa HP, karena nggak ada TV, nggak ada apa gitu. Oh, ngerokoknya disampuk, wah, lepas. Itu kalau sudah kasih nasihat, Masya Allah. Ternyata ya, nasihat seorang ulama yang sepuh, yang sudah wirai, itu nyangketnya nggak hilang-hilang. Ya seperti anak dapat nasihat orang tua tuh. Kita yang sekarang udah tua masih punya orang tua misalnya, kok ngomong orang tua kita itu nggak hilang-hilang. Ingat. Maka itu orang-orang yang keras hatinya segera suruh bawa apa? Ke majelis taklim. Jangan salah rumah sakitnya ya. Karena apa? Efek dari hati yang keras itu ya akhirnya berani dia. Berani mabok, berani judi, berani zina, itu namanya apa? Wajasara alal kabair. Lah itu. Jadi pintu dosa besar itu diawali dari qaswatul qulub. Saya ulang ya. Pintu
Dosa besar itu diawali dari apa? Qaswatul qulub. Bapak tahu cahaya hati nggak, Pak? Istilah cahaya hati. Jadi cahaya hati itu kan, kalau cahaya itu untuk apa, Pak? Oke, kita punya, di Jawa namanya selolot. Selolot ya? Selolot apa itu? Senter. Senter itu apa berarti? Menerangi. Berarti kan apa? Sama fungsi mata, melihat. Ainul basirah. Orang yang ainul basirahnya kuat, maka dia bisa melihat, bisa menangkap, bisa menjangkau yang tidak dijangkau oleh mata. Kali ini diwakili oleh ulama, yang melawannya adalah orang yang tidak punya ainul basirah. Bukan sekedar tidak punya ainul basirah, bagaimana ada ainul basirah, orang hatinya tidak kehilangan cahaya alias keras. Jadi orang yang hatinya keras itu, untuk sampai yang saya ceritakan ainul basirah jauh sekali. Dari hatinya, pertama hatinya mati dulu, mati. Terus kalau berobat keras, habis keras, ya lembut. Nah kalau sudah lembut, sudah mulai bercahaya dia. Kalau makin bercahaya, sampai ke derajat ainul basirah. Umumnya kalau orang kita itu ya bercahaya gitu saja, tetapi tidak sampai tembus ke ainul basirah, tidak sampai ke situ. Karena untuk bisa sampai ke ainul basirah itu kan tirakatnya nggak sedikit. Tirakatnya memang betul-betul. Kenapa urusannya orang sakit hatinya atau keras hatinya itu harus diajak untuk bergabung sama ulama? Li'annal ilma hayatul qalbi. Lah itu. Karena ilmu itu yang menyebabkan hatinya jadi hidup. Maka orang yang hatinya mati, ya berani, namanya mati. Berani dia tabrak-tabrak, berani zina, berani mabok, berani judi, berani uququl walidain, nyakitin orang tua. Ini kayak ceramah kuliah subuh ya saya begini ya. Hah? Kulsub ya? Ya mirip-mirip. Boleh nih. Kang Yuyun kalau mau kulsub pakai ini hadis ya. Haji Thayyib. Kultum Ramadan boleh nih. Judulnya apa? Hati yang keras. Lah, ya. Ini maaf ya, ini jamaah taklim malam Rebo ini kalau bisa ya besok Ramadan itu tampil semua sebagai pengisi kultum. Ya, saya tidak usah diundang lagi lah. Karena apa? Sudah banyak ustadznya. Murid-muridnya sudah jadi ustadz. Lah itu jadi ustadznya sudah pensiun. Lah kan ada. Menurut saya itu usulan bagus tuh Kang Yun ya. Kalau itu dijalankan. Enggak ada pensiun. Ya minimal orang udah bosan lah itu. Terakhir, ya Aliyu, wahai Ali, innallaha sesungguhnya Allah yaitu la yastahyi. Sering kita dengar ayat ini. Ya Allah, nggak enak saya kalau saya pukul dia. Itu bahasanya kali itu. Innallaha sesungguhnya Allah yaitu la yastahyi apa la yastahyi? Tidak sungkan siapa Allah. Tidak sungkan siapa Allah, artinya apa? Jadi hantem aja gitu mas. Min adabi ghaniyin, untuk gitu. Min adabi ghaniyin, untuk menyiksa orang kaya. Kaya yang model apa yang Allah nggak sungkan-sungkan untuk disiksa itu? Sarikin, yang masih nyolong. Banyak ini sekarang. Udah kaya masih nyolongnya kasar ya. Korupsi itu loh. Lagi-lagi urusan perut nih. Yang kedua, ustadz kena juga nih. Wa alimin, dan orang alim yang model bagaimana? Fasikin, yang fasik. Ustadz itu tukang bohong guys ya.
Asik. Ustadz kok berkhianat, Ustadz kok pembohong, Ustadz kok ingkar janji, Ustadz kok sumpahnya palsu, Ustadz kok gitu. Berat ini jadi Ustadz. Ada yang mau jadi Ustadz di sini? Baru mau dikasih panggung Ramadan. Ya Allah. Yang akan datang faslun fi hifdzil lisan. Jadi bahasanya gini, nggak enak. Jadi kan ada hadis yang bunyi yastahi, Allah itu tidak enak untuk menyiksa orang karena masih ada orang yang istighfar. Kali ini Allah ya nggak hajar aja udah. Jadi Allah itu ya menyiksa orang yang dua ini nggak pakai pertimbangan, langsung disiksa saja, dikasih musibah, ditegur terus. Ya Allah, wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Nas'aluka ilman nafi'an, 'amalan mutaqabbala, wa rizqan halalan katsiran wa wasi'an mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.